Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Hadirin yang dimuliakan Allah, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan ayat ini bahawa yang dimaksud ibadur rahman adalah hamba-hamba yang baik yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Kemudian apabila orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak berguna, maka hamba yang baik tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama manusia tanpa membedakan takhta, Apalagi harta, Apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa. apalagi bahasa. biar pian urang Banjar, Pulau Wang Jawa, biar tika uluh Dayak, Engkau orang Madura, di hadapan Allah kita sama. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah salah satu kunci situasi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perubahan mental masyarakat Algeria, karena yang diberikan oleh Nabi yang memberikan dampak yang sangat positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada umat manusia untuk saling merendah hati. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Rawahu Muslim. sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku, bersikap rendah hati semua, sehingga seseorang tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain dan seorang tidak akan merasa bangga atas orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pentingnya sikap rendah hati ini adalah menjadikan kita semua terhindar dari dosa-dosa dan kita semua terhindar dari perbuatan keji terhadap sesama dan menjadikan kita lebih dihargai orang lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan semua itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah, seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meningkat.
Dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya sudah tidak sehat. Demikian kutipan tulisan Ahmad Najih dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Ars radhiyallahu an pernah bertanya kepada Fudayl tentang rendah hati. Kemudian Fudayl menjawab, rendah hati itu bila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran. Meskipun kebenaran itu datang dari anak kecil ataupun dari orang bodoh, tapi kamu tetap mau menerimanya. Dalam Al-Quran surat As-Suara ayat 215 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang yang beriman. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa kita seharusnya merendahkan diri kepada orang lain seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses dakwah beliau, sehingga dapat melakukan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih kepada orang yang beriman. pada akhirnya semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi renungan sekaligus melahirkan kesadaran, sekaligus dapat menerapkan sebagian kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dijadikan orang yang penuh iman, yang selalu merendahkan hati dan menebarkan kebaikan tanpa memandang perbedaan sehingga nanti dapat memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Sebagai penutup, izinkan kami melantunkan pujian kepada sang pembawa risalah kebenaran dengan harapan mendapat syafaat di hari pembalasan. Innal habibal mustafa durafati wa duwafa wa dhikruhu fi shifa idza tamadha bil ilal. Innal habibal mustafa durafati wa nuwafa wa dhikruhu fi shifa idza tamadha bil ilal. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu. Innal habibal mustafa
Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mohon ampun untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Kami akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.